Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bella Melati Sayalangi dengan NIM 2314201092, kelas A3 semester 2. Pada saat ini, saya akan membuat tugas proyek video untuk memenuhi ujian akhir semester dengan pembahasan tentang penyakit cedera kepala berat dengan mata kuliah Pendidikan Promosi Kesehatan. Dan dosen pengampu Nurse Fania Tampilang, Eskep MKes. Kita masuk dalam materi. Definisi cedera kepala berat adalah bentuk trauma kepala yang parah. Umumnya ini terjadi ketika kepala mendapat benturan yang sangat keras hingga menyebabkan gangguan pada fungsi otak yang cukup berat. Trauma kepala berat adalah cedera yang memicu terganggunya fungsi otak. Jenis cedera otak yang muncul terjadi meliputi lebam, jaringan yang sobek, serta pendarahan. Cedera ini berpotensi menyebabkan komplikasi jangka panjang dan bahkan kematian, sehingga harus segera ditangani di rumah sakit. Tanda dan gejala. Berikut ini adalah beberapa tanda dan gejala yang dapat dialami penderita cedera kepala berat. Yang pertama, pusing. Yang kedua, sakit kepala berat. Yang ketiga, kaku pada leher. Yang keempat, sulit berbicara. Yang kelima, sulit bernafas. Yang keenam, sulit menggerakkan beberapa bagian tubuh. Dan yang ketujuh, memar dan bengkak di sekitar kedua mata atau di sekitar telinga. Kedelapan, kerusakan pada tulang tengkorak atau wajah. Gejala mental yang dapat dialami penderita cedera kepala berat meliputi: yang pertama, mudah marah. Yang kedua, rasa cemas atau depresi. Yang ketiga, gangguan pada ingatan dalam konsentrasi. Yang keempat, perubahan perilaku. Pada anak-anak, gejala yang muncul dapat berupa: yang pertama, perubahan pola makan atau menyusui. Yang kedua, perubahan pola tidur. Yang ketiga, rewel. Yang keempat, murung. Yang kelima, hilang ketertarikan pada aktivitas atau mainan favorit. Yang keenam, sulit berhenti menangis. Dan yang ketujuh, kehilangan fokus, tampak mengantuk atau kejang. Penyebab cedera kepala berat dapat terjadi akibat pukulan, tekanan, tusukan, atau sentakan keras kepada kepala. Beberapa kejadian yang dapat menyebabkan cedera kepala berat adalah: yang pertama, jatuh. Yang kedua, cedera saat berolahraga. Yang ketiga, kecelakaan lalu lintas. Yang keempat, kekerasan fisik. Dan yang kelima, ledakan bahan peledak atau bahan lainnya. Patofisiologi. Yang pertama, cedera primer. Kerusakan akibat langsung trauma, antara lain fraktur tulang tengkorak, robek pembuluh darah atau hematom, kerusakan jaringan otak atau termasuk robeknya dura mater, laserasi, dan kontusium. Yang kedua, cedera sekunder. Kerusakan lanjutan oleh karena cedera primer yang berlanjut melampaui batas kompensasi ruang tengkorak. Hukum Monre mengatakan bahwa ruang tengkorak tertutup dan volumenya tetap. Volume dipengaruhi oleh 3 kompartemen, yaitu darah, liquor, dan parenkin otak. Kemampuan kompensasi yang terlampaui akan mengakibatkan kenaikan TIK yang progresif dan terjadi penurunan tekanan perfusi cerebral atau CPP yang dapat fatal pada tingkat seluler. Komplikasi bisa terjadi segera atau setelah cedera kepala berat. Yang pertama, koma.
Yang kedua, status vegetatif, yaitu kondisi ketika seseorang tidak sadar akan sekitarnya tetapi ia masih membuka mata, membuat suara, merespon refleks atau bergerak. Yang ketiga, mati otak. Yang keempat, hidrosefalus. Yang kelima, infeksi otak. Yang keenam, kerusakan pembuluh darah. Dan yang ketujuh, sakit kepala parah dan berulang. Kita masuk dalam pemeriksaan pendukung. Yang pertama, CT scan kepala. Tes ini sering dilakukan segera setelah cedera terjadi untuk mendapat gambar otak secara detail. Dengan tes ini, dokter dapat mengetahui apakah ada patah tulang atau pendarahan otak, pembekukan darah atau hematoma, atau jaringan otak yang memar atau bengkak. Yang kedua, MRI. Tes ini sering dilakukan begitu pasien sudah lebih stabil untuk mengetahui kondisi otak, terutama bila gejala tidak membaik. Yang ketiga, Glasgow Coma Scale atau GCS. Tes ini untuk menilai apakah cedera kepala ringan atau kepala berat dengan rentang skor 3-15 yang lebih tinggi berarti cedera hanya ringan. Kesimpulan, disimpulkan cedera kepala berat adalah proses terjadi trauma langsung atau deselerasi terhadap kepala yang menyebabkan suatu gangguan traumatik dari fungsi otak yang disertai atau tanpa pendarahan interstitial di mana mengalami penurunan kesadaran dengan skor GCS 3-8 dan mengalami amnesia lebih dari 24 jam. Sekian video tugas saya ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua, terlebihnya untuk saya sendiri. Terima kasih. 세상이 멈췄어 아무런 예가 더 없이